membaik sehingga kita bisa kembali melakukan kegiatan beribadah dengan normal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tafadhol Ustaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil imani wat taqwa wa amarna bi an naqul qawlan sadida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladhi qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Bapak, saudara, sahabat, jamaah subuh yang diberkahi Allah. Banyak hari ini orang tidak hanya kena virus badan, tapi banyak yang kena virus pikiran. Mulai dari takut kena virus, takut miskin, takut kena, takut ini dan segala macam, ya. Semoga rasa takut itu tetap ada di dalam diri kita, tapi kita bisa kendalikan. Jangan kemudian membuat kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hari ini orang berkomentar untuk hal-hal yang dia tidak mengerti, cuma karena seliweran di grup-grup yang ada di WA-WA-nya, lalu dia kemudian menjadikan itu bahan ceramahnya, bahan diskusinya, bahkan di-repost ulang, di-share ulang. Pagi ini, pagi yang berkah ini, Imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Abdul Qadir Syamsuddin Ar-Razi yang wafat tahun 660 Hijriah, beliau mengajarkan kita mengenai as-sumt, yang berarti diam. Bagaimana caranya diam? Diamnya orang yang tidak ahli, ya tidak berkomentar. Hari ini kiai ngomongin corona, ya lucu Pak. Sebagaimana dokter ngata-ngatain doa, sampai ada yang ngomong vaksin lebih baik daripada Yasin. Nah ini nggak benar. Sebagaimana ada kiai yang menghantam vaksin dengan mengatakan mending kita baca Yasin, juga sama-sama nggak benar. Ini sudah melanggar ilmunya, dan dia tidak diam dalam kebodohannya. Dia berbicara dengan kebodohan. Maka dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, hati-hatilah terhadap Allah. Saya menerjemahkan takwa begitu, hati-hati. Hati-hatilah kepada Allah, itu takwa. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah kata-kata yang sadid, bukan syadid, ya. Sadid. Sadid pakai sin, artinya tepat. Kata-kata yang tepat. Kalau nggak tepat, uskut, diem aja. Jangan komentar. Di zaman serba modern ini, kita bisa komentar lewat sosial media, bener ya? Lewat Facebook, tuh ketahuan tuh umurnya Pak. Kalau Facebook tuh biasanya 30, 40, 50 tahun. Kalau yang anak-anak muda 20-an, ya. Terada lagi kayak yang anak-anak lebih remaja, apalagi nama sosial medianya. Macam-macam. Ustaz Harun antum berapa, Ustaz? Udah tua ya. Jangan-jangan nggak punya IG lagi.
Ada satu hadis ini walaupun tidak sampai derajatnya di bawah sahih, yaitu hasan. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bala bencana itu terwakilkan kapan terjadinya, kemunculannya dengan lisan. Karena semua orang mengatakan Indonesia ini negara bobrok beneran, Pak. Ya. Anak muda udah berani ngomong Indonesia bobrok, bobrok sampai ke sana. Itu muwakkalun. Ya. Coba hentikan ngomong itu. Sehari aja kita nggak ngomong gitu, langsung diberkahi Pak hari itu. Pemimpin kita zalim, ya emang pemimpin itu lawannya, kawannya dua aja, nggak zalim adil. Begitu dari dulu. Kalau nggak zalim adil, nggak zalim adil. Coba bisa nggak diganti redaksinya? Pemimpin kita misalnya nih zalim, oke. Coba ganti lafaznya. Pemimpin kita belum sempurna keadilannya. Pemimpin kita baru berusaha adil, belum adil gitu. Bisa nggak gitu, Pak? Lafaznya dihaluskan gitu. Kenapa? Karena bala bencana turun kalau lafaz sudah keluar di sini. Kata-kata keluar di sini. Bisa ya? Kita mau ngomong keras tapi keluarnya lembut, bisa nggak? Mau ngomong negatif tapi bahasanya positif, bisa nggak? Misalnya dokter nih, ukuran dia pasien ini umurnya 3 hari lagi. Emang dia ngomong ke ahli warisnya gimana, keluarganya? Dah, kamu diam aja, ntar 3 hari lagi paling. Emang begitu? 3 hari lagi mati, apa begitu? Gimana? Bahasa yang bagus gimana? Doain bapak ya. Ya semoga diberikan yang terbaik. Itu aja Pak, itu lebih baik. Maka dalam hadis Nabi, ketika ada orang sakit keras, itu ada yang, ya Allah mati aja, saya mati aja gitu. Dalam hadis itu kejadian Pak. Ternyata karakter itu sampai hari ini kita lihat, Masya Allah, kawan saya yang alumni Corona Delta tuh cerita ya. Kita juga alumni Pak, tapi bukan alumni yang baru ini. Dia nggak dapat ruangan di rumah sakit dan dia menyaksikan keluhannya nggak lama kejadian. Oh, mati ya Allah, mati beneran. Coba rasa harap hidupnya masih ada, Allah hargai dia. Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong begitu, ya Allah daripada sakit ini mati aja, tegur Pak orangnya. Tegurnya gimana? Kamu udah dapat jaminan kalau mati masuk surga. Kalau sudah dijamin mati aja. Udah dijamin belum Pak? Belum. Betul, orang yang mati karena taun ini salah satunya virus, itu masuk syahid kalau dia ridho. Kalau dia nggak ridho, nggak mati syahid ya. Nah ini kabar gembira plus kabar pahitnya. Sahabat-sahabat kita, orang-orang tua kita, orang-orang ya dekat kita, tetangga kita yang meninggal karena corona ini, lalu dia ridho, dia syahid. Tapi kalau dia ngomong kayak tadi, mati aja, Tuhan kok begini amat, jahat amat. Udah, gimana orang begitu mau syahid? Ya, sakit kali Pak ya. Orang kayak gitu bukan syahid tapi sakit jiwanya, sakit ruhaninya. Nah, ini hati-hati nih. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bapak nih tengkar sama istri terus ngomong, kamu kalau begini terus saya stroke nih. Tunggu aja Pak. Nah, gimana biar supaya nggak stroke, nggak jadi? Bapak bayar dengan puasa atau sedekah, kafarah namanya. Bayar sedekah Pak. Yang baik. Ya Allah ampuni saya, lisanku berkata tidak benar. Ya. Kamu kalau begini kita cerai nih, nunggu waktu cerai aja Pak. Ya, tinggal nunggu waktu cerai. Jangan ngomong begitu. Ya. Marah ke anak. Kamu nih bodoh amat, bodoh beneran. Diam aja kalau kita kesel ngajarin anak. Kan ini sekarang zaman-zaman anak-anak sekolah di rumah ya, kesel aja, tapi jangan bilang anak bodoh, anak bandel, jangan ngomong gitu. Itu bala bencana tuh. Kalau pernah lakukan istighfar ya,
dipegang kepala anak kita. Jangan-jangan kita ngajarin anak kita nggak pakai doa. Ya, ini nih ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin anak pakai doa nggak? Makanya marah mulu. Kalau pakai doa mau marah nggak jadi pak, mungkin kita menghindar. Ini rahasianya. Baca Fatihah dulu, biar gak marah-marah mulu. Ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna aktsara khayataya ibni adam fi lisanih. Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, maknanya sahih, ya, kualitasnya hasan li ghairi. Kebanyakan dosa manusia itu ada di lisannya, benar ya? Maka saya ini pak, dosa saya lebih banyak dari bapak, dari jamaah lebih banyak dosa saya. Kenapa? Saya ngomong terus pak. Itu sebabnya sebelum saya memulai, saya diam dulu, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolong bimbing lisanku, tolong bimbing kata-kataku, supaya tidak berkata di luar. Itu maksudnya pak. Kalau kecoplosan, biasanya kita cepat ditarik oleh Allah. Satu kali saya pernah berkalam, menurut saya kalam saya benar, tapi itu pahit didengar oleh sekelompok orang. Ya saya minta maaf. Itu karena dibimbing tadi. Kalau nggak dibimbing nggak ada minta maaf. Walaupun kita merasa benar. Jadi kita kalau debat merasa benar, minta maaf aja. Siapa tahu kita menyakiti orang. Ya, memang ada di sini yang nggak pernah nyakitin orang. Apalagi saya kajian ada 3 macam kajian saya pak. Kajian ilmu tauhid itu saya nyerang orang. Tauhid ahlus sunnah kita diserang orang, ya saya serang balik dong, mempertahankan diri, mempertahankan akidah kita, manhaj kita. Boleh nggak kita dibilang sesat sama mereka? Boleh nggak kita balas? Ya boleh. Tapi ketika saya membalas, ada juga yang tersinggung. Ya wajar dong, dia menyinggung kita, kita balas menyinggung. Tapi saya bukan berniat menyinggung, saya berniat menyentuh. Cuma beberapa memahaminya saya keras. Enggak, saya nggak bermaksud begitu. Kita nggak menyimpan kebencian apapun dalam diri kita, karena cukuplah sebagai sumber yang kalau Allah pandang Allah benci ngelihatnya. Ngapain kita menyebar kebencian lagi? Ya, kritik masa nggak boleh? Emang kalau orang kritik kita berarti dia benci atau sayang, Pak? Bapak kalau dikritik orang, itu artinya orang itu benci sama kita apa sayang sama kita? Jangan-jangan sayang sama kita. Kita yang salah paham. Ya. Nah, kebanyakan orang, nah ini dosa, makanya dosa paling banyak nanti ada di para khutbah, para orator, termasuk saya ini Pak. Apa buktinya? Coba lihat hari ini di YouTube, di sosial media, di TV, orang perang opini dengan lisan, bener ya? Bener ya? Semuanya, orang ngomong vaksin aja asal asbun bunyi, yang penting bunyi. Orang mengira keren itu bunyi, enggak. Keren, haibah, wibawa itu kadang-kadang nggak mesti orang berbicara. Nah, tapi karena saya lagi di daulat berbicara, ya saya berbicara Pak ya. Yang penting khutbahnya bukan lagi sholat ya. Ada kawan kita nanya Pak, Ustadz, boleh nggak habis sholat kita baca alhamdulillah? Kan hadisnya nggak ada. Boleh nggak Ustadz, habis sholat kita buka handphone, habis assalamualaikum? Ya boleh, yang penting assalamualaikumnya udah dibaca. Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Yang penting baca dulu assalamualaikum baru ngomong apa aja, guling-guling juga boleh. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Tabrani, man kasura kalamuhu kasura saqatuh. Yang banyak ngomongnya, hati-hati, banyak sakotnya. Sakot itu kalam yang menjatuhkannya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dzunubuh. Siapa yang banyak jatuhnya, salahnya, akan banyak juga dosa yang mengiringinya. Dzunub itu bahasa Arab artinya sesuatu yang akan berakibat di belakang hari. Itu. Wa man kathurat dzunubuhu kanat an-naru aula bih. Kalau sudah banyak dosa, ya neraka yang dikejarnya. Ini bukan panitia neraka Pak. Nabi lagi ngingetin kita, hati-hati sama lisan. Lisan ini ujungnya surga atau ujungnya neraka, dua aja. Ya. Tapi sekarang orang hobi meneraka-nerakakan orang lain.
Yang paling lucu itu Pak, kajian antum yang di sini, tapi kajian saya itu dipotong, terus ada yang komen itu disampaikan ke saya. Komennya lucu, gimana komennya? Ini yang paling lucu bagi saya mau ketawa kalau dia komen begini. Saya bersaksi nanti di akhirat bahwa si orang ini, orang jahil ini, membawa fitnah ini, dia telah bawa kedustaan. Kira-kira gitu maknanya. Dia lupa, nggak baca ayat. Kalau di Quran disebutkan setiap orang nanti dia nggak akan sempat Pak bersaksi, nggak akan sempat. Ya, yang ada Bapak ketemu saya, paling menghindar. Bapak ketemu saya pun menghindar. Kan Bapak ngira saya ini Ustadz kan seharusnya nggak banyak dosa, tapi kan saya banyak dosa Pak. Dosa akal, dosa batin, banyak dosa saya. Ketika Bapak nanti mencari, jadi kan nanti orang-orang di akhirat itu nyari backup, nyari syafaat. Karena nggak ketemu Rasulullah, cari guru. Bapak nanti nyari-nyari guru ntar. Gurunya lagi kesusahan. Semua orang nanti nyari Nabi Adam. Nabi Adam bilang dari surga. Kata Nabi Adam, cari Nuh. Nuh juga bilang begitu. Nuh mengatakan, dulu umatku aku doakan hancur. Datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya pernah bohong 2 kali. Bohongnya itu benar lah Pak, Nabi Ibrahim. Itu beliau merasa nggak bisa memberi syafaat orang. Sekarang mursyid sok-sokan, udah sering bohong, sok-sok bisa nyelamatin murid. Ustadz dengan jamaahnya sok-sok bisa menyelamatkan murid, ngancem-ngancem orang dengan neraka. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim bohongnya benar. Itu beliau malu untuk membantu umat manusia. Lalu kita siapa? Dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, melihat handphone, melihat dunia, melihat TV, mikir yang nggak benar, ngomong, komentar yang nggak jelas. Terus antum bisa mau selamatin orang? Ya, mau ustadz ke, mau kiai ke, mau habib ke, sama semua. Hatta Nabi Isa, hatta Nabi Musa, apa kata mereka? Itu fa'tu Muhammadan, datanglah kepada Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ngomong, Anal Fatih, akulah yang menutup. Maka muncullah salawat, namanya salawat Al-Fatih. Itu dari situ tuh hadisnya. Jangan dikira itu bid'ah ya. Salah satu salawat favorit saya setelah salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salatnya, dalam tasyahud.